pencipta. Karena seringkali kita itu ngajar gini aja Pak, ngajar sejarah. Kita ngajar perang Diponegoro supaya mudah diingat tahunnya berapa, perang Diponegoro habis maghrib. Nah 1825, 1830 itu kan habis maghrib tuh Pak, supaya mudah diingat. Tapi tidak diceritakan kehebatan Diponegoro melawan Belanda. Dia hanya pakai keris tunggang kuda dengan seorang mitra perang dari seorang wanita yang nama Ratnaningsih gitu ya. Itu berperang melawan Belanda. Ditangkap Belanda, tidak bisa karena dia sembunyi di bawah selarong yang sangat curam gitu dan tidak kelihatan dari atas. Kita tidak melihat kata kehebatan-kehebatan gitu. Bagaimana sebenarnya bangsa ini bangsa hebat. Jadi kurangnya pendidikan kita gitu Pak. Karena kita selalu mengkopi pendidikan, mohon maaf ya, tadi yang sekarang udah berubah dari barat. Ini kalau Bapak senang sekali mengkaji asal-usul kapal Nabi Nuh Pak ya. Bapak ketik aja di Google, sekolah di Google gitu ya, ketik aja Noah, N-O-A-A-R-K-A. Nah, bangkai kapal Nabi Nuh itu sekarang sudah jadi batu, berada di Turki Pak, itu Gunung Ararat. Betul, saya pernah ke Turki 2 kali gitu Pak ya. Jadi kita lihat gambarnya pun di Google itu bisa dilihat. Terjadi perdebatan para pakar. Setelah dikaji yang terakhir, perdebatan terakhir itu, seorang sarjana dari Cina mengatakan kapal Nabi Nuh ini tidak dibuat di sini, tapi kapal Nabi Nuh itu dibuat di Pulau Jawa. Itu hebat sekali loh. Karena katanya setelah saya kaji dinding, papan dan segala bahan-bahan itu buatnya persis satu-satunya dari Indonesia itu kayu jati. Tidak mungkin kayu jati itu diangkut ke Turki ini baru dibangun sini, tidak praktis dan tidak mudah. Oleh karena itu tentu kapalnya dibangun di Jawa katanya, salah jadi baru belayar ke sana. Nah pada waktu belayar itulah terjadi batu besar dari angkasa luar jatuh menimbulkan banjir dekat Turki. Kapal itu terangkat, teorinya begitu kalau kita baca di Google. Dia coba bayangkan ya, ternyata sudah hebat sekali nenek moyang kita itu seperti itu ya. Ini yang penting kita tanamkan. Jangan sampai kita minder ketemu orang asing ya Pak ya. Kita hormat pada orang asing, mereka memang hebat, tapi jangan sampai membuat kita minder karena kita belum menggali kehebatan nenek moyang kita. Kalau pada mahasiswa saya cerita, coba Anda belajar ayam goreng Kentucky Fried Chicken gitu. Penemunya orang Amerika, seorang kolonel Sanders. Kita yang goreng nggak perlu kolonel, cukup simbol, bok bere, bok ya, ya yang terkenal di Jogja itu, ya Nyonya Swati lah paling tinggi nyonya. Jadi hebat bangsa ini. Nah, kemampuan kita sebagai dosen untuk motivasi ini jadi penting Pak. Itu kesan saya Pak. Jadi jangan kita meremehkan kemampuan kita sebagai bangsa. Saya yakin kita bisa. Nah saya kebetulan tidak mau menyombongkan diri, artinya kalau kita ngajar ya banyak juga dapat pujian. Saya ngajar di Austria. Satu hari itu dipanggil oleh pengelola, dia siap disuruh di kaki Gunung Alpen yang indah sekali itu. Saya ngeri juga kenapa saya dipanggil ini. Ada pertukaran dosen dengan UGM dan sekolah bisnis Pak ya. Saya dipanggil dan jangan sampai dipecat nih. Ternyata dipanggil Pak, tanya dia kalau kasih ditanya kira ya. Kita mau kasih komentar tentang diri Bapak, bagaimana kesan mahasiswa. Wah, pertama kali katanya, ini Pak ada kesan mahasiswa, katanya mahasiswa itu ngeritik dosen-dosen kami katanya. Apakah pada saya sebagai pengelola, sebagai dekan, buat dosen kita itu, kalau ngajar itu kayak orang Indonesia itu loh. Kalau dia buat PowerPoint itu lengkap kata-katanya, tidak hanya satu kata aja, tapi ada keterangannya. Dan dikiranya saya hebat. Padahal yang membuat lengkap bahasa Inggris, kayak saya lupa bahasa Inggris kan tinggal bacaan. Jadi ini contoh-contoh kita tuh hebat. Nah ini yang saya ingin bapak-bapak ASN ini, khusus yang dosen nanti yang tak sekolah luar negeri, yakin yes you can. Dan tidak hanya dosen sebenarnya dikirim ke luar negeri itu, Dignas pernah ngirim 35 orang untuk berkunjung ke beberapa perguruan tinggi di Amerika waktu itu. Ya, jadi ada juga yang bukan dosen dikirim ya, pernah ke Language Center di dekat Poliga itu pernah mereka ke sana sekali. Itu Pak, jadi yakin Pak, yes you can. Baik, pertanyaan mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan Bapak. Masih ada pertanyaan lain sebelum saya lanjutkan? Ada yang lain? Oke.
Ada Pak? Ya, silakan. Ada beliau luar biasa kita terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pro. Selamat pagi. Serta teman-teman serta dari Muslimat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Muhammad Ali, dosen P3K dari Universitas 11 November Kelaka. Seperti juga Pak Muhammad Ali. Ya Pak Pro. Tadi kita membahas tentang pola pikir ASN. Ya. Nah, kemudian tadi dibahas tentang studi ke luar negeri. Kami dosen P3K mungkin tidak sampai berpikir di situ Pak. Ya. Karena kami terjanggal aturan. Saya kemarin Pak lulus S3 di sekolah, beasiswanya lolos, tapi diperingati sama kepegawaian, kamu nggak bisa pergi sekolah, aturan kamu belum jelas, gitu. Kamu pilih mana? Mau mengundurkan diri dari P3K, mengundurkan diri dari P3K, atau pergi sekolah, gitu. Jadi dikasih pilihan seperti itu karena aturannya belum jelas tentang kami. Jadi untuk pola pikir kami sebagai ASN P3K itu bukannya maju Pak, tapi kalau stagnan mungkin bagus, tapi kalau mundur ya mundur Pak. Ya, ya. Di sisi lain kami juga dikebiri Pak. Ya. Kita tidak diakui kalau untuk pangkat letak kepala Pak. Iya. Dokternya juga kami tidak diakui. Ya, gitu. Tidak ada penghargaan dari orang-orang itu Pak. Boleh dikata kami lah yang berdarah-darah di Universitas PT Baru. Itu. Tapi nggak ada penghargaan sama sekali, bahkan itu semakin tinggi. Ya. Maksudnya mewakili daripada perasaan-perasaan ASN P3K. Lebih bagus kalau kami mencari dosen tetap kembali saja. Karena apa? Mereka lebih enak, bisa pergi sekolah. Ya, ketika mereka di PHK, mereka bisa dapat pesangon karena undang-undang cipta kerja udah disahkan. Gitu. Kalau kami tidak Pak, nasib kami ada di ujung pulpennya rektor. 5 tahun ke depan belum tentu apakah kami masih dipakai atau tidak dengan perjanjian kerja. Gitu. Tapi ini mungkin saya maksudnya menyampaikan ini walaupun mungkin bisa disampaikan nanti kepada pemegang kebijakan yang lebih tertinggi lagi Pak. Bagaimana aturan kami itu bisa direvisi agar supaya kami juga tidak terkekang, tidak terkebiri. Seperti itu Pak Bro. Jadi mungkin kalau masalah pola pikir ASN ini saya tidak masuk akal nih kalau begini Pak. Karena kamu justru bukannya maju, mundur Pak. Iya. Seperti itu. Makasih banyak Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita, waalaikumsalam. Kita harus berjuang bersama ya. Ini kalau sampai Diknas, Dikbud mengeluarkan dana begitu besar untuk trainingnya hari ini kita salah satunya kita ikut, itu berarti sia-sia dana itu. Iya, betul. Jadi kita berjuang bersama mengajukan usul bagaimana bahwa ASN itu apakah yang edukatif maupun non edukatif dikasih kesempatan untuk maju, dikasih kesempatan untuk sekolah lagi. Dan kebetulan Diknas sudah punya sejarah itu, pernah nyekolahkan pegawainya cukup banyak ya. Nah kebetulan saya ini dosen ya, jadi banyak juga orang-orang di Diknas di Dikbud itu yang ambil kuliah MBA dibayarin gitu. Dan juga banyak yang sekolah luar negeri, tapi ini harus berjuang bersama Pak. Jadi harus ada petisi bersama atau permintaan bersama bapak-bapak kompak ya, supaya bapak yang punya potensi itu bisa juga sekolah, karena ada LPDP dan sebagainya. Tentu di sini kita bisa juga mengajak Pak Rektornya, meyakinkan Pak Rektor juga diukur berapa banyak jumlah doktor di perguruan tinggi dia, kemampuan dia juga diukur berapa banyak yang menghasilkan katakan tenaga pengajar Pak Doktor. Nah ini perlu lembut bersama Pak, jangan kita melihat rektor itu seakan-akan tidak berpihak. Kita bersama-sama karena kita memajukan Indonesia. Saya rasa begitu Pak. Baik. Jangan pernah putus asa. Karena saya sudah melihat berapa 10 tahun yang lalu, mungkin tidaklah 7 tahun yang lalu mungkin ya. Itu ada 35 orang pegawai di disuruh sekolah ke Amerika. Ya.
Walaupun ada yang kuku, ada yang kursus singkat ya, tapi ada juga yang boleh degree. Bahkan ada beberapa mahasiswa saya ambil MBA di UGM itu pegawai dari universitas, pegawai dan Diknas juga, gitu Pak. Jadi jangan kita memvonis seakan-akan dunia tidak pernah berubah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Ancok. Itu tadi jawaban dari Pak Profesor. Mungkin nanti jawaban yang lebih rinci dari pertanyaan tadi itu bisa disampaikan oleh, nanti ada sesi untuk Ibu Sekjen barangkali Kemdikbud. Itu barangkali bisa dipas nanti jawabannya. Begitu Pak Prof ya. Saya kira bisa dilanjutkan Pak Prof. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Jadi kita ini orang hebat. Nah, ini birokrasi model lama itu kayak gini Pak, kayak kapal Titanic. Saya suka dengan kapal Titanic ini karena ini sejarah yang bisa digunakan untuk menceritakan negara yang hancur, organisasi yang mundur dan sebagainya hancur dengan ibaratnya kapal Titanic. Nah, kapal Titanic ini kenapa dia tenggelam? Jadi kalau Bapak Ibu pelajari dari sejarahnya maupun nonton filmnya, karena dia tidak sadar lingkungan dia berlayar itu berubah. Waktu dia berlayar dari London ke New York, dari Liverpool itu pelabuhan di Inggris, tempat kota The Beatles, penyanyi terkenal itu, tim anggota band terkenal The Beatles itu membangun band itu di kota sana, Liverpool, dan berangkat ke Sungai Hudson di New York. Airnya masih panas.